Saya ingin membagi pengalaman saya kepada Anda mengenai cara membuat website yang bagus. Bagaimana cara membuat website yang bagus sehingga dapat meningkatkan sales? Saat ini saya lihat membuat website sudah menjadi hal yang mudah. Anda dapat gunakan service dari Blogspot, WordPress, dan banyak lagi. Akan tetapi, di tengah mudahnya membangun sebuah website, tidak sedikit yang membuatnya asal-asalan, sehingga website tersebut tidak mempunyai daya tarik. Sebenarnya, sebagian besar kesalahan pada desain web yang kerap terjadi sangatlah mudah diperbaiki. Jadi berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah website. Yang pertama adalah berikan konten yang menarik. Pastikan pada setiap halaman website Anda memiliki sesuatu yang bernilai untuk ditawarkan kepada pengunjung. Karena dengan demikian, pengunjung akan betah di website Anda dan Anda pun dapat dengan sukses menyampaikan informasi apa yang ingin Anda sampaikan. Meskipun ini tidak terlalu berhubungan dengan desain web, namun ini sebenarnya lebih penting dari desain web itu sendiri. Karena itulah ini merupakan tips yang pertama kali disampaikan kepada Anda. Kemudian yang kedua adalah, jika profit Anda datang dari iklan, maka pastikan perbandingan konten dengan iklannya tidak lebih dari 3:1. Kenapa? Karena dengan konten yang cukup, pengunjung jadi tidak terganggu dengan iklan di website Anda. Jadi, jangan terlalu banyak memasang iklan di website Anda, karena akan membuat pengunjung website Anda tidak betah. Selanjutnya, hal yang perlu Anda perhatikan adalah hindari elemen yang mengganggu. Jangan biarkan pengunjung Anda merasa terganggu hanya karena kesalahan Anda dalam menyampaikannya. Pertama, elemen yang kerap menjadi gangguan bagi pengunjung website adalah animasi dan suara. Banyak website yang membuat suatu musik langsung terputar secara otomatis begitu website dibuka. Mereka pikir bahwa dengan demikian, pengunjung akan menjadi lebih senang. Itu salah. Bahkan pengunjung akan merasa jengkel karena mereka tidak pernah meminta itu. Jadi, tidak sedikit pengunjung yang langsung menutup browser mereka karena adanya musik tersebut. Animasi khususnya pada iklan. Kebanyakan orang berpikir bahwa iklan berupa animasi sangat menarik perhatian pengunjung. Kenyataan justru sebaliknya. Pembaca yang diserang oleh iklan berupa animasi justru ingin meninggalkan website dengan segera tanpa mengklik apapun, apalagi membookmarknya. Lebih baik gunakan iklan yang statik namun mempunyai nilai sales yang tinggi. Kemudian hal yang perlu dihindari adalah scrolling text, yaitu teks berjalan. Teks berjalan ini sama sekali tidak membantu pembaca, justru membatasi pembaca untuk membaca teks Anda. Pembaca dipaksa membaca sesuai dengan kecepatan scrolling teks Anda berjalan. Dan tentu saja hal ini tidak nyaman bagi pembaca. Lalu yang berikutnya adalah langsung ke sasaran. Pastikan pengunjung selalu tertarik dengan website Anda. Jangan desain website untuk diri Anda sendiri, tapi desainlah untuk orang yang menjadi sasaran website Anda. Berikutnya harus dihindari yaitu pop-up. Tidak ada yang suka pop-up. Website yang menampilkan pop-up hanyalah demi kepentingan si pembuat website itu sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan pembaca. Anda juga pasti merasa kalau Anda tidak suka pop-up jika Anda sebagai pembaca. Kemudian berikutnya, jangan gunakan teks di atas image background. Alasan pertama yaitu karena website Anda akan terlihat amatir. Anda lihat di website yang profesional, mereka tidak pernah menggunakan image background sebagai latar belakang teks mereka. Selain terlihat amatir, teks akan lebih sulit terbaca karena banyaknya variasi warna pada background. Apalagi background yang digunakan memiliki size atau ukuran yang besar, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuka gambar. Berikutnya yaitu, pastikan produk yang Anda tawarkan mudah terlihat. Tips untuk melakukan hal ini yaitu dengan memposisikan konten dengan tepat. Misalnya, pada halaman paling atas website, sehingga begitu pembaca mengunjungi website Anda, mereka akan langsung dapat melihat produk yang sedang Anda tawarkan. Kemudian tips yang kedua yaitu minimalkan jumlah klik untuk menuju informasi yang ingin Anda sampaikan. Hal ini sangatlah penting. Jangan sampai pengunjung bingung atau malah beralih meninggalkan website Anda tanpa sempat melihat tawaran Anda. Tips berikutnya yaitu batasi panjang halaman website Anda.
Untuk informasi produk, maksimalkan 2 kali layar penuh. Sedangkan untuk artikel, sekitar 6-7 layar penuh. Apabila lebih, maka pisahkan menjadi beberapa halaman. Kemudian tips berikutnya yaitu, pastikan menu ada di setiap halaman Anda. Jangan sampai pengguna kebingungan dan tidak tahu bagaimana kembali ke halaman utama website Anda. Poin berikutnya harus diperhatikan yaitu, hindari hal yang memberatkan website. Untuk gambar yang berukuran besar, lakukan kompres terlebih dahulu sebelum diupload ke website. Untuk flash-based website, jangan biarkan flash merusak website Anda. Flash memang terlihat bagus, tapi dapat menyusahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi dari website Anda. Mereka harus meload semua flash Anda sebelum mendapatkan informasinya. Tentu hal ini sangat menjengkelkan pengunjung. Kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu penulisan pada website. Untuk penulisan yang bagus, jangan gunakan kolom teks yang terlalu panjang. Gunakan kolom teks maksimal itu sekitar 650 pixel. Hal ini memudahkan pembaca saat menuju baris berikutnya. Anda dapat gunakan max width pada CSS untuk mencegah panjang kolom teks yang berlebihan. Kemudian untuk halaman website Anda, jangan terlalu sempit dan jangan terlalu lebar. Saya sarankan untuk gunakan lebar halaman sebesar 1200 pixel atau kurang. Lalu berikutnya, pastikan font cukup jelas dibaca. Gunakan background teks yang kontras dengan warna teksnya. Misalnya warna putih untuk teks warna hitam. Dengan demikian, teks akan jadi lebih mudah dibaca. Jangan gunakan font yang terlalu kecil. Untuk Arial, gunakan ukuran 12 pixel atau 13 pixel. Dan untuk Verdana, gunakan ukuran 11 pixel atau 12 pixel. Untuk font lainnya, gunakan ukuran yang sesuai dengan font yang telah saya sebutkan. Kemudian untuk jarak tiap line atau baris, beri jarak yang cukup. Hal ini sangat memudahkan pembaca, karena dapat kita lihat, paragraf yang memiliki jarak antar baris yang cukup, lebih mudah dibaca. Gunakan line sekitar 1,5 sampai 1,6 spasi. Lalu berikutnya, jangan ketik terlalu banyak kata menggunakan caps lock. Caps lock memang dapat menarik perhatian pembaca. Namun, terlalu banyaknya caps lock akan menghilangkan manfaat dari caps lock itu sendiri. Alhasil, apa yang ingin Anda katakan menjadi tidak sampai kepada pembaca. Untuk solusi ini, Anda dapat gunakan teks bold, warna yang terang, atau mungkin dengan ukuran font yang sedikit lebih besar. Kemudian untuk penulisan, jangan gunakan lebih dari satu tanda seru pada setiap kalimat. Terlalu banyak menggunakan tanda seru bukannya membuat teks Anda menjadi lebih penting, malah lebih terkesan amatir bagi pembaca. Atau bahkan mereka beranggapan bahwa Anda telah putus asa. Bagaimana mungkin Anda bisa dengan sukses menawarkan produk Anda jika Anda terlihat putus asa bagi mereka? Oleh karena itu, jangan biarkan keputusasaan Anda terlihat dengan banyaknya tanda seru. Kemudian apabila Anda telah selesai menulis, pastikan tidak adanya kesalahan. Orang yang kurang pandai membaca tidak akan mempermasalahkan hal ini, tetapi mungkin saja orang yang seharusnya tertarik dengan produk Anda menjadi tidak tertarik karena mereka menganggap website Anda terkesan tidak serius. Hal berikutnya harus diperhatikan yaitu bagaimana cara yang benar menggunakan link. Yang pertama, pastikan hanya link yang digarisbawahi. Selain dari link, hindari penggunaan garis bawah karena dapat membingungkan pembaca. Kemudian yang kedua, beri warna biru atau garis bawahi atau beri keduanya. Pembaca selalu memutuskan bahwa link itu berupa teks berwarna biru dan digarisbawahi. Karena memang begitulah yang ditampilkan oleh 99% website lainnya. Mungkin Anda bertanya, apa yang salah dengan link yang bukan biru dan tidak digarisbawahi? Bagaimana user bisa tahu bahwa teks tersebut adalah link? Saya pernah ke sebuah website yang sekarang sudah tidak aktif lagi, yang linknya berwarna merah. Lebih buruk lagi, seluruh teks mereka menggunakan warna biru. Bagaimana mungkin saya tahu di mana yang link? Saya mengira ada satu teks yang link dan ternyata bukan. Untuk penegasan, link pada menu tidaklah harus biru dan digarisbawahi, selama menu itu jelas. Link yang saya permasalahkan di sini adalah link yang berada di tengah-tengah artikel atau halaman. Berikutnya yaitu, jelaskan kemana tujuan link Anda. Sebelum Anda memberikan link, jelaskan apa maksud dan tujuan dari link tersebut. Dengan demikian, pengguna dapat memutuskan untuk mengklik link Anda. Jangan buat pembaca bingung. Tidak ada yang lebih tidak berguna daripada sekumpulan link
tanpa penjelasan sedikit pun kegunaan link tersebut. Lalu berikutnya, bukalah link pada halaman yang sama. Jangan gunakan new window pada link. Pemilik website mungkin menganggap menampilkan link dengan pop-up adalah ide yang bagus. Tetapi hal tersebut hanya menjengkelkan pembaca karena harus menerima halaman baru lagi. Kemudian berikutnya, link teks yang jelas. Link teks seharusnya menggunakan kata yang menggambarkan apa tujuan dari link tersebut. Sangat tidak disarankan menggunakan link teks seperti link atau click here. Pembaca lebih suka menggunakan teknik scan pada saat membaca ketimbang membaca per kata. Dengan demikian, Anda dapat dengan langsung menyampaikan maksud dari link tersebut. Untuk contoh link yang bagus itu seperti product special, bestseller, new release, atau new item. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah selalu sertakan informasi kontak Anda di setiap halaman atau link yang mengarah ke sana. Hal ini sangat membantu apalagi jika Anda menawarkan produk. Jangan biarkan pembaca tidak jadi membeli produk Anda hanya karena kesulitan menemukan informasi kontak Anda. Berikutnya yaitu, pastikan semua link tetap berfungsi. Lakukan pengecekan link secara berkala, hapuslah link apabila tidak lagi berfungsi. Dan setiap perubahan konten pada website Anda, sertakan last modified atau tanggal terakhir kali diupdate. Hal ini sangat berguna untuk menunjukkan bahwa website Anda dalam kondisi update. Dan tambahan dari saya, jangan mencuri konten dari website lain. Hal ini akan membuat website Anda terlihat tidak profesional. Lalu, jangan gunakan gambar dari website lain. Hal ini untuk mencegah matinya link sewaktu-waktu. Gunakan sumber gambar sendiri dengan cara mengupload gambar pada hostingan Anda. Dengan demikian, Anda dapat dengan mudah mengkontrol link Anda. Kemudian, tidak perlu meminta izin untuk membuat link referensi ke website tertentu. Dan jangan meminta memasang link Anda di website mereka. Jika memang layak memasang link mereka, maka pasang saja. Tidak perlu meminta izin atau bahkan meminta memasang backlink. Jadi saat ini itu semua yang ingin saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan akses website kami di sidokterwebsite.com.